kesepakatan bersama, lebih taat peraturan. Kemudian mendorong kepada kepatuhan. Nah, konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi di kelas ini bisa dilakukan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak sepihak, bukan hanya guru saja yang membuat peraturan, tapi sudah kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian yang berikutnya yaitu restitusi. Restitusi ini dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perilakunya atau perbuatannya. Jadi saat anak-anak melakukan kesalahan, dia akan belajar bertanggung jawab bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dia perbuat. Jadi misalnya dia melakukan kesalahan dengan memukul teman. Jadi nanti guru akan memanggil murid tersebut dengan cara restitusi, kemudian menanyakan, kemudian memberikan solusi bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi mendorong murid untuk belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, ya, perbuatan yang sudah diperbuat. Kemudian mendorong disiplin positif, dan dalam restitusi ini anak akan belajar untuk bisa memecahkan masalah. Okay. Jadi untuk bisa memecahkan masalah, dengan kata lain anak akan bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali atau memegang kontrol, ya, di dalam hidupnya. Next. Nah, ini ada beberapa contoh perilaku anak-anak. Ini yang termasuk hukuman atau konsekuensi yang mana nanti saya akan memberikan hadiah. Oke, sekarang monggo ini dikerjakan. Ada lima pernyataan ya, tindakan guru ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman tadi dilakukan sepihak oleh guru, kalau konsekuensi adanya apa? Konsekuensi adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi dari lima pernyataan ini termasuk apa? Nomor satu, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo, siapa yang cepat? Dia dapat. Ada door prize. Wah, beda.
Ya, berarti yang betul mendapatkan door prize ya. Yang kedua, nah lari mengelilingi lapangan basket. Kali hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, merupakan sanksi atau konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Disuruh push up berarti termasuk hukuman. Tidak, yang kelima, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi. Ini gurunya siapa? Bu Yuli. Dapat apa itu? Hebat Yuli. Bu Yuli. Iya saya. Oh pas. Oh saya maju. Nama bulan. Harus dapat 4 kali gitu berarti. Kayak yang mana? Yang dapat Bu Rizky nggak dapat. Ya, yang selanjutnya. Ini. Bu Fadlia. Monggo. Sahabat. Westi ya Bu. Westi. Ore Umi dapat. Pemenangnya adalah Yulia. Terima kasih sudah berpartisipasi tadi ya. Jadi semoga bermanfaat. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada hukum tapi dihukum dengan penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Nah, di sini kita berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Itu yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Nah, next. Alfikon. Nah, ini di sini ada beberapa teori Alfikon mengenai penghargaan. Yang pertama yaitu penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi di dalam melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan menghukum mereka agar tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum karena tidak mendapatkan ranking 1. Kemudian memberikan penghargaan
Cita-cita belajar, bergerak, bermakna. Biar bergerak. Aku bisa belajar dari ilmumu, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua murid, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua guru. Gimana sudah terasa mendengarkan? Iya, itu kan sehat-sehat ya. Itu tadi adalah salah satu lagu penyemangat kita di pagi hari ini, supaya kita lebih mengingatkan lagi bahwa kita itu selamanya adalah belajar, ya. Belajar dari murid kita, belajar dari rekan sejawat kita, belajar dari lingkungan kita. Semua yang ada di lingkungan sekitar kita itu adalah komunitas atau semuanya sarana belajar bagi diri kita sendiri. Selama nafas masih berhembus, kita adalah pembelajar sejati. Ya Bapak Ibu, coba kita ingatkan lagi bahwa tujuan kita jadi pendidik. Walaupun kita tidak jadi guru, tapi kita di rumah tetap jadi pendidik, ya. Jadi pendidik untuk anak kita. Jadinya ditambah lagi kita jadi seorang guru. Jadi murid kita pun ada 28 siswa. Semuanya adalah pembelajar kita. Kita bisa belajar dari karakter-karakternya mereka. Kita juga bisa belajar dari kepribadiannya mereka. Jadi kita harus terus mengayomi mereka untuk belajar. Ingat tadi lagunya, belajar, bergerak, bermakna. Jadi kita belajar, kemudian kita bergerak, dan apa yang kita pelajari dan kita gerakkan itu bermakna bagi kehidupan kita. Kalau misalkan saya bilang guru penggerak, tergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, bisa? Jalan lagi ya, 1, 2, 3. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya. Jadi motivasi kita sebagai seorang guru adalah yang pertama, kita tergerak hatinya. Hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu, melakukan inovasi, melakukan kreativitas. Kemudian yang kedua, kita bergerak, jadi tergerak, bergerak. Setelah bergerak, kita itu berarti bisa bergerak untuk melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga ini tantangan kita, yaitu adalah menggerakkan. Menggerakkan ini gampang-gampang, gampang sekali. Biasanya gampang-gampang sulit, tapi enggak. Menggerakkan ini gampang-gampang, gampang sekali jika mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah, seluruh keluarga. Ya, jadi keluarga kita juga mendukung, warga sekolah juga mendukung. Jadinya menggerakkan ini bisa terwujud. Silahkan sambil. Sekarang saya ingin menghubungkan, menggerakkan
Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kita membuat keyakinan keras dan kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Mari kita video. Jadi kita itu sebagai manusia bukan hanya untuk hidup, tetapi tidak ada maknanya. Ya, kemudian, tapi kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mengetahui apa sih manusia itu, kebutuhannya apa. Nah, coba dilihat dulu. Ya, yang dari pertama itu kebutuhan dasar. Nah, ini boleh di zoom, boleh dibesarkan apa? Di layar tidak apa-apa. Langsung di bawah. Ini dia di bawah. Nah, iya itu kan. Kita nggak bisa ya. Nggak apa-apa, udah sudah aja harus jalankan aja. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya makan dan minum, tapi apa aja Bapak Ibu guru? Coba. Apakah perlu bersenang-senang? Bukan. Kita perlu bersenang-senang. Perlu sekali. Iya. Bukan kita tidak mau bersenang-senang. Jadinya ya kita perlu refreshing. Kita juga perlu bersenang-senang. Apakah mungkin Bu Fadila bisa menyebutkan lagi kebutuhan dasar manusia? Apakah perlu kebebasan? Perlu. Kebebasan apa itu Bu? Kira-kira kebebasan mengeluarkan unek-unek, pendapat, kebebasan menyampaikan pendapat. Coba disimak dulu. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sudah? Ya, ini kebutuhan dasar untuk merasa diterima atau love belonging. Yang selanjutnya adalah penguasaan atau power. Jadi penguasaan atau power. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar yang pertama. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu bertahan hidup. Ini yang paling penting. Ya, kita harus bisa bertahan hidup. Disimak silakan videonya. Misalkan kita kesehatan, rumah, makanan itu merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kita bisa bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan biologis, ini dia, yaitu kebutuhan tentang kerukunan, rasa aman, kekeluargaan ada di sini. Selanjutnya, agar murid dapat belajar dengan baik, nah kita harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada mereka
Selanjutnya adalah ini kebutuhan yang diinginkan oleh semua guru, yaitu kesenangan, rekreasi. Ya, biasanya bisa berkelompok, gimana kita tergabung dengan keluarga dan teman kerja. Biasanya kita berekreasi bersama. Apakah di tempat yang satu kita pernah berekreasi? Oh, habis ini sering. Ya, jadi ini kebutuhannya adalah yang selanjutnya diterima oleh kelompoknya. Jadi kalau murid diterima oleh teman-temannya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau sudah merasa diterima, maka mereka juga akan nyaman belajarnya. Karena kalau diterima sama temannya, berarti temannya juga ikut membantu, seperti kita berkolaborasi. Pembelajaran dengan metode yang menarik dan beragam, itu salah satunya. Berarti kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada apa aja Bapak Ibu tadi? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, benar sekali. Kemudian ada, betul sekali, diterima di kelompoknya, kebutuhan biologis. Kemudian ada kebutuhan rasa aman, ya. Dan selanjutnya kebebasan dan penguasaan. Sudah Pak? Silakan ditulis di kanvas tadi yang bisa. Terima kasih. Nah, itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dan bapak itu adalah keempat kebutuhan dasar yang harus kita berikan kepada siswa-siswi atau kepada murid-murid kita, supaya mereka apa? Supaya mereka dapat belajar dengan nikmat, senang. Jadi setiap ke sekolah, aku ingin pergi ke sekolah nih. Kalau kita nggak suka libur, kenapa? Karena aku nggak ketemu teman-teman, aku nggak ketemu guru. Timbulkan rasa-rasa yang seperti itu. Jadi kami memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu melalui program-program kami, yaitu beberapa program-program guru penggerak yang tadi sudah dibilangkan sama Bu Emi. Nah, itu juga bisa menunjang untuk pembelajaran kita. Tetapi sebelum melakukan hal tersebut, kita harus membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Tadi Bu Mami sudah menjelaskan mengenai kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas ternyata berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sudah dibuat tata tertib. Kalau kesepakatan kelas sudah dibuat kesepakatan antara guru dan murid dan teman-temannya. Tapi kalau keyakinan kelas apa ya? Jika keyakinan kelas ini, keyakinan kelas ini adalah sebuah keyakinan dari dalam diri siswa. Benar Bu? Hampir sama dengan kepercayaan. Apa yang dipercaya oleh siswa tersebut. Jadi keyakinannya, misalkan saya naik sepeda motor pakai helm, yakin saya nggak dicegat sama polisi, nggak diberhentikan sama polisi, sudah yakin saya. Seperti itu. Itu adalah keyakinan saya. Nah, keyakinan kelas ini dapat berupa pernyataan. Jadinya siswa kita diajak diskusi. Kalau misalkan anak-anak sedang melakukan suatu tindakan, kita lakukan diskusi. Keyakinanmu itu apa pergi ke sekolah? Ya, aku yakin Bu, nanti aku pasti dapat PR. Loh iya, nanti aku pulangnya dapat PR ya. Misalkan. Kemudian keyakinan kelas itu bisa dibuat sebuah pernyataan. Jadi setiap anak itu keyakinannya bisa berbeda-beda. Atau keyakinannya, oh iya nanti aku pasti senang deh, karena nanti aku ada proyek. Oh aku nanti ada percobaan. Oh aku nanti ada sholat berjamaah. Aku senang deh pasti Bu. Nah itu keyakinan kayak gitu. Jadi tapi keyakinan kelas ini dibuatnya dalam bentuk positif.
positif dan juga diterapkan di lingkungan tersebut, serta guru hendaknya ikut berkontribusi menanyai siswanya keyakinan kelasnya apa. Ini pun misalkan siswa kita sedang melakukan kesalahan, itu juga bisa kita tanyai, kamu tadi terlambat sekolah? Iya Bu Guru. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan ultimatum atau mengecap siswa tersebut, kamu sudah terlambat ya, ayo sekarang kamu harus push up. Itu tidak boleh, tapi kita harus bertanya dulu, kenapa kok bisa terlambat sekolahnya, terus kenapa, karena aku tadi bangunnya kesiangan Bu. Terus kita tanyain, mengapa bangunnya bisa kesiangan gitu. Jadi kita sebagai seorang guru itu welas asih dulu yang ditanamkan. Karena tadi malam aku itu begadang Bu, aku tuh suka sekali lihat drama jadinya sampai malam. Kemudian ditanyain lagi, bisa tidak misalkan kita berikan solusi, menurut keyakinanmu itu salah apa benar? Salah Bu, aku sudah yakin itu salah, misalkan gitu. Nah itu menimbulkan keyakinan kelas, kemudian memunculkan dari kesadaran diri siswa tersebut. Nah jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, orientasi kepada siswa tentang kesepakatan kelas itu menjadi penting, gitu ya. Dapat dijadikan poster juga, dibuatkan poster. Jadi anak-anak setelah melihat itu, wah ini berarti keyakinan kelasnya yang harus, atau kesepakatan kelasnya yang harus kita taati bersama. Hasil keyakinan kelas ini nanti bisa kita sepakati dengan siswa dan wajib disosialisasikan secara bersama. Lanjut ya. Nah, setelah siswa-siswa kita itu sudah yakin dan merasa nyaman, aman, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, nah ini saya ingin meminta tolong kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk membuat lebih bersemangat lagi siswa-siswi dalam pergi ke sekolah. Bagaimana caranya? Dengan mensukseskan program yang sudah kami buat. Itu program yang sudah kami buat. Terus ya, stop. Nah ini yaitu program asa-asih, yaitu ada sampah ambil agar sekolah bersih. Nah, program asa-asih ini akan kami berikan kepada siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6, yaitu mengadakan pemilihan kebersihan kelas, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, ini berarti kegiatannya tidak bisa langsung 1 bulan sekali, tapi setiap harinya dilakukan siswa-siswi dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian memberikan apresiasi setiap awal bulannya. Sudah kami sediakan piala apresiasinya, piala bergilirnya. Jadi pada saat upacara akan kami sebutkan, siapakah kelas yang terbersih hari ini? Siapakah kelas terbersih bulan Oktober? Dimulai bulan Oktober ya, di bulan Oktober. Nah ini, jadi awal bulan besok sudah diadakan penilaian kebersihan kelas. Jadi setiap kelas program ini berkelanjutan. Jadi setiap bulannya akan diadakan penilaian untuk kebersihan kelas. Siapa yang menilai? Apakah Bu Aning? Tidak, Bu Aning sibuk. Bu Aning nanti yang jadi juara kelasnya Bu Aning semua ya, setiap bulannya. Jadi saya tidak mau kalau hanya Bu Aning aja yang jadi penilainya. Terus apakah guru yang lain juga tidak? Loh, siapa penilainya? Terus Bu Eni. Nah, ini dia. Kita akan membentuk pemilihan duta
bisa dia, nggak bisa. Jadi kita bikin mereka itu aktif. Mereka akan berkeliling. Kelasmu, loh ini kok dia main bagus, kan masih banyak sampah. Mereka itu detektif yang paling jeli. Jadi kita memberikan tugas kepada mereka, kita memberikan tanggung jawab yang akan membuat mereka bangga, yang akan berkolaborasi dari 24 siswa. Ini nggak bagus ini, jangan dinilai bersih. Nah, itu pasti akan sejujurnya, ya, akan sejujurnya. Begitu ya Bapak Ibu, sanggup melaksanakan? Oh, apakah kira-kira anak-anak bisa ya? Bisa. Bisa. Saya bisa. Iya. Yuk, guru bergerak, menggerakkan. Ya, kita berarti akan menggerakkan anak-anak. Ya, Bapak Ibu, kita akan bergerak mewujudkan sekolah kita bersih dari kelas per kelas. Bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Tanamannya yang kering-kering, tanamannya nggak pernah disiram mau hidup. Gimana caranya? Kan nggak ada, ya. Yang nyiram kan nunggu Pak kebunnya jalan-jalan 2 lantai. Nah, jadi harus diberi tanggung jawab. Silakan Pak. Untuk yang kedua adalah pengolahan sampah. Yang kedua adalah pengolahan sampah. Ya, pengolahan sampah ini, program pengolahan sampah ini, kalau yang kemarin kita sudah membuat ekobrik, ya Bapak Ibu, ya, sudah terjual ekobriknya, terjual ke nanti murid. Ya, ada yang sudah rusak ekobriknya. Nah, sebab ada beberapa faktor, karena kita belum melakukan sosialisasi dulu, mendatangkan narasumber yang terpercaya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan seorang narasumber atau LMS, LSM, dengan LSM, yaitu narasumbernya yaitu Sobung Sahaka namanya, yang dibuka setiap hari. Iya, jadinya ini pengolahan sampah ini akan dilakukan setiap kelas mulai bulan Oktober. Nah, tapi kita akan mendatangkan narasumbernya dari Sobung Saka. Jadi membuat ekobrik yang bagus itu ada aturannya. Dan ekobrik itu manfaatnya apa? Itu juga ada. Bukan hanya dibuat kursi saja, bukan hanya dibuat itu, tapi bisa dibuat bangunan sampai. Bangunan apa? Bisa bangunannya dibuat fondasi, tetapi harus ada kekuatannya. Harus berapa bobotnya ekobriknya? Nanti kita akan mendatangkan narasumber dari Sobung Saka. Setelah itu kita akan mengadakan lomba pengolahan sampah setiap akhir tahun. Jadi ini bukan hanya untuk proyek P5 saja, tapi setiap tahunnya kita akan mengadakan panen karya tentang pengolahan sampah. Dan yang paling disukai ini, mengadakan studi banding ke sekolah Adiwiyata. Di mana sekolah Adiwiyatanya Bu Mami? Di SD Al-Furqan. Kemudian di mana lagi Bu Mami? SD Darussalam. Kita akan mengajak siswa-siswi kita. Berarti yang diajak adalah duta kebersihan yang diajak ke sekolah Adiwiyata. Jadi ada 3 programnya untuk pengolahan sampah. Yang pertama akan mendatangkan narasumber dari Sobung Saka. Kemudian yang kedua mengadakan lomba pengolahan sampah. Dan yang ketiga mengajak duta kebersihan ke sekolah Adiwiyata. Apakah bisa menggerakkan Bapak Ibu? Bisa. Sudah menggerakkan tiap hari. Sekarang, untuk mendukung itu semua berarti supaya apa? Supaya bisa mendisiplinkan siswa-siswi. Program yang sebelahnya
namanya ada disiplin belajar. Disiplin belajar ini Bapak Ibu kaitannya erat dengan prestasi siswa. Ini saya khususkan untuk guru kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya, untuk mengadakan program disiplin belajar setiap harinya. Karena saya mendapatkan tugas sebagai koordinator pembina lomba, dan kebetulan kita setiap lombanya itu dalam KSN membutuhkan satu siswa untuk lomba bidang matematika dan satu siswa untuk lomba bidang IPA. Kemudian dan saya itu merasa kesulitan dalam mencari bibit unggul. Bibit unggul dari 600 siswa, 600 nggih bener. 670 hampir 700. Ini harus saya seleksi satu-satu untuk memunculkan satu bibit yang bisa mewakili sekolah kita dalam ajang tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kemarin saya sudah bertemu dengan siswa kelas 3 untuk diajak belajar. Ternyata mereka itu bisa loh mengerjakan soal kelas 4. Saya coba lagi di atasnya mengerjakan soal kelas 5. Bisa loh. Walaupun mereka bilang, aku nggak ngerti Bu Guru, tapi kayaknya ini jawabannya. Bisa berarti. Ya, walaupun mereka iya, ada Radika itu. Jadinya mereka aku bisa loh Bu Guru, tapi kayaknya ini deh yang benar. Tapi kalau yang ini nggak benar karena alasannya ini bisa mengungkapkan pendapatnya. Nah, itu Bapak Ibu. Yang saya cari adalah siswa yang seperti itu, yang bertahan dengan pendapatnya, walaupun dikatakan salah jawabanmu yang A ini salah. Enggak Bu Guru, jawabanmu yang A ini benar. Karena aku merasa kayak gini. Karena ini merasa kayak gini. Nanti kita bisa membenahi pelan-pelan. Tapi dia sudah memiliki daya nalar kritis berarti ya. Nah, ini dia yang saya cari. Di mana saya mencarinya bukan di kelas 5. Karena kalau di kelas 5 itu sudah waktunya digempur, ya. Nah, kelas 4 juga masih belum. Jadi kita mulainya dari bibit unggul mulai dari kelas 1, 2, dan 3. Dimulainya dari kelas 1, 2, dan 3. Tidak perlu banyak Bapak Ibu, 1 atau 2 orang saja. Mungkin ada yang punya potensi seperti itu. Walaupun misalkan nggak ada, kayaknya anaknya diam-diam saja. Tapi coba diberikan literasi. Nanti saya akan bikinkan jadwal. Nah, jadwalnya ini jadwal pembinaan itu Bapak Ibu sendiri yang membuat. Bagaimana bisa setiap hari, bisa pada saat jam istirahat. Misalkan jam istirahat kita sambil menjaga murid di depan, langsung anak-anak itu bisa duduk di samping mengerjakan soal 1 atau 2 nomor atau membaca namanya nanti majalah kuak. Saya akan memberikan majalah kuak di kelas 1, 2, dan 3. Nanti bisa dibaca. Itu kemampuan literasinya. Jadi nanti bisa ditanyakan. Biasanya anak-anak yang kritis itu muncul idenya, Bu, kenapa di majalah ini seperti ini? Itu memunculkan pertanyaan dari siswa. Seperti itu. Jadinya nanti saya akan memberikan programnya, nama peserta didiknya itu siapa. Gak perlu banyak, 1 atau 2 siswa aja. Jadwal pembinaannya itu hari apa? Setiap istirahat, gak apa-apa. Setiap pulang sekolah juga gak apa-apa. Ya. Kemudian mata pelajaran yang dibina itu yang apa? Misalkan pelajarannya matematika. Bu, aku hanya ingin hafalan berhitung aja, tidak masalah. Gitu. Dan materi pembinaannya apa? Begitu ya Bapak Ibu. Nanti kemungkinan 1 bulan sekali saya minta datanya. Itu. Terima kasih. Siap berkarya dan menggerakkan? Siap. Iya, terima kasih dukungannya. Yang selanjutnya adalah Oh iya. Untuk yang selanjutnya adalah program, karena kita sudah bersih-bersih
sudah belajar. Nah, sekarang kita saatnya menetralkan diri kita, yaitu dengan beribadah. Beribadah ini kalau tidak disiplin juga bukan ibadah yang benar. Caranya dengan cara disiplin ibadah. Nah, disiplin ibadah ini kita sudah mengetahui bersama bahwa yang paling kurang terkoordinir adalah pada saat kita atau siswa-siswi menjalankan sholat duhur, ya Bapak Ibu. Sholat duhur berjamaah. Nah, ini nanti akan disampaikan secara lebih rinci oleh Bu Lili bahwa program disiplin sholat duhur ini maksudnya bagaimana. Kita harus benar-benar bekerja sama supaya anak-anak bisa lebih disiplin lagi, lebih tertib lagi ketika menjalankan sholat duhur bersama. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Iya, itu tadi beberapa yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk refleksi, saya ingin Bapak Ibu membawa HP masing-masing. Sudah? Ya. Coba dibuka webnya, kemudian Google-nya dibuka dulu. Saya ingin memberikan refleksi tentang apa yang telah saya sampaikan dengan melakukan sebuah game. Game apa ya? Aksi nyata, sebentar ya. Iya. Oh, ya ada hadiah. Hadiah. Untuk situ ya. Oh, bentelen kan. Ngeki dia jadi mesin. Enggak baju ini lah untuk apa? Situ iya mau kan. Mami wes. Kulilik wes aja. Kakiku ronyo. Mana gamenya? Wisis. Yes. Mantap. Ada door prize-nya cikgu. Iya. Door prize-nya adalah sebuah tas M1. AC. Di akhir tahun. Akhir tahun. Riko yang dapat akhir tahun. Hati masing-masing. Mati masing-masing. Mana itu Jis? Ini yang buat Putri ada. Isi absen Bu Trias, setelah itu sudah habis. Waktunya habis. tanya Bun. Nutrias habis. Aku punya blog pesan ini. Gimana? Kode game-nya apa ini ya? Sampai kelas gak oleh hadiah wes. Ada lebih banyak. Siapa Ji? Ada data orang-orang yang belum bayar. Ara istirahat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu, jadi saya akan menyampaikan program aksi nyata saya mengenai disiplin sholat duhur
rinci lagi, saya mengadakan aksi nyata yaitu dengan jadwal yang sudah ada. Kita mohon perhatiannya ya. Coba saya bacakan lagi. Ini berhubung guru PAI pada hari Senin, Selasa, Rabu setiap jam 11.30 itu masih ada BTA. Jadi kami terkendala tidak bisa mendampingi anak-anak untuk sholat duhur bersama di musola. Jadi mohon kerjasamanya bagi guru-guru kelas rendah yang pada saat jadwalnya guru PAI masih belum bisa mendampingi. Jadi hari Senin siang, Selasa, Rabu. Nah, pada hari itu kita mohon kerjasamanya untuk guru-guru kelas yang muridnya sudah pulang untuk mendampingi siswa di musola untuk sholat duhur bersama. Dan di sini program